Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Robi Febrinaldi. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Lukmanedi dari jurusan Hukum Keluarga. Saya kelas eksekutif semester 3. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mandiri pelajaran sosiologi dari Bapak Mawardi. Baiklah. Yang pertama yaitu pengertian dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dan dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama yang adalah usaha antar individu dan antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua akomodasi, yaitu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya mengatasi ketegangan. Yang ketiga yaitu asimilasi, yaitu perubahan yang dilakukan secara sukarela dan ditandai oleh upaya untuk mengurangi perbedaan dalam masyarakat dengan mempercepat kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, akulturasi, yaitu proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok. Untuk soal yang ketiga, yaitu konsep-konsep sosiologi hukum. Konsep yang pertama yaitu hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol. Hukum dapat mengkontrol dalam suatu lingkungan sosial. Dan yang kedua yaitu hukum berfungsi sebagai sarana social engineering, yaitu bersifat konservatif. Itu diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Yang ketiga, wibawa hukum. Dan skip ya. Yang ketiga tadi, wibawa hukum. Melemahnya wibawa hukum menurut Onoto Hamijoyo diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial yang bukan hukum. Norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum. Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya. Yang selanjutnya, ciri-ciri sistem hukum modern. Di antaranya terdiri dari peraturan yang isi dan pelaksanaan seragam, sistem hukum yang transaksional, bersifat universal, adanya hierarki tegas, melakukan hukum sesuai dengan prosedur rasional dan lainnya. Berikutnya, suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah sedangkan strata tinggi seolah kebal dari hukum. Untuk konsep hukum mungkin itu saja, dan lanjut. Objek kajian sosiologi hukum. Di antaranya, hukum dalam sistem sosial itu cerminan dari sistem sosial yang lebih luas. Hukum adalah sub dari keseluruhan sistem sosial dalam masyarakat. Perlu diteliti bagaimana sistem sosial mempengaruhi hukum sebagai subsistemnya atau sebaliknya. Berikutnya, perbandingan hukum dalam masyarakat. Meneliti hukum dalam masyarakat secara komparatif merupakan usaha untuk melihat apakah hukum ada yang berlaku universal atau kontekstual. Sifat hukum dan dualistis. Hukum di satu sisi dapat dijadikan alat bagi manusia untuk dapat mempertahankan hak-haknya, menjalani kehidupan yang harmonis untuk mencapai kesejahteraan. Kehidupan layak didambakan setiap oleh orang. Hukum sebagai alat kekuasaan. Asumsi dasar yang dapat digunakan adalah kenyamanan kecenderungan menolak perubahan. Segelintir elit atau penguasa yang hidup nyaman cenderung ingin mempertahankan kedudukannya. Kalau tidak, akan kehilangan kenyamanannya. Kaitan hukum dengan nilai budaya. Hukum yang berlaku di suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh nilai budaya yang sudah ada sejak lama. Konstitusi yang mempertimbangkan hukum adat dalam penerapan resolusi konflik misalnya merupakan contoh
bagaimana tradisi penyelesaian konflik melalui adat diterapkan dan menjadi hukum formal yang harus dipatuhi masyarakat adat. Selanjutnya, hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Sebagai setiap masyarakat mengalami perubahan, hanya intensitas perubahannya saya yang berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pendapat umum yang sering dikemukakan adalah masyarakat desa lebih lambat mengalami perubahan dibandingkan masyarakat kota. Yang terakhir yaitu urgensi dalam mempelajari sosiologi hukum ini. Pentingnya mempelajari sosiologi hukum adalah karena hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga masyarakatan atau social institution yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaedah-kaedah, dan pola-pola perilakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Ya, itu saja untuk tugas mandirinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.